yaitu Hizbullah dan Hamas yang ada di Gaza, juga di di Libanon. Nah, Anda tahu ya, ini memang Iran benar-benar frustasi. Ya, kenapa? Kawan-kawan, karena Iran saat ini sedang tercekik dengan produksi minyak. Jadi minyak Iran itu berproduksi 24 jam, sedangkan penampungan atau sumur-sumur mereka itu sudah tidak bisa lagi menampung minyak-minyak yang diproduksi. Dan minyak-minyak itu seharusnya segera dikeluarkan dari Iran atau segera diekspor. Persnya adalah Amerika Serikat menahan, ya, memblokade selat tersebut, sehingga khusus kapal-kapal yang dari Iran tidak boleh masuk dan juga tidak. Inilah yang membuat Iran frustasi, tercekik ekonomi mereka. Minyak mereka tidak bisa keluar, krisis air bersih juga di sana, ya, krisis listrik di sana. Ya, bahkan Iran mengatakan kepada rakyatnya untuk hemat listrik, hemat energi, hemat makan, hemat minum. Nah, ini benar-benar frustasi kawan-kawan. Nah, sebenarnya informasi ini, kawan-kawan saya akan ceritakan kepada saudara lebih detail lagi bagaimana Iran benar-benar frustasi dengan keadaan yang terjadi di sana. Sebelumnya kawan-kawan jangan lupa di subscribe dulu ya. So, ini bagi yang mau subscribe, jangan lupa di like ya, di share, dan kawan-kawan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mensupport ya pelayanan pajak di perusahaan. Terus Bapak Resep Rindu untuk memberkati pelayanan penginjilan pajak di perusahaan atau support melalui rekening BCK Mandiri atau juga BRI atau juga aplikasi Dana, dan dilihat di layar kaca yang bisa. Nah, coba selama 47 tahun Republik Islam meyakinkan rakyatnya bahwa tak ada musuh yang bisa menghancurkan mereka. Mereka harus mengulang bahwa mereka telah bertahan dari sanksi, mereka telah bertahan dari pembunuhan, dan mereka bahkan bertahan dari perang 12 hari dengan Israel. Hal itu menjadi seluruh kebenaran atas pengorbanan yang diminta, uang yang dihabiskannya, dan kekejaman yang diterapkan terhadap rakyatnya sendiri. Lalu kemarin, setelah 11 hari blokade Angkatan Laut Amerika Republik Islam Iran tampil di televisi nasional dan meminta warganya untuk makan lebih sedikit dan menggunakan listrik lebih hemat. Saya tidak bercanda. Kita akan membahas semua ini. Nah, itulah bentuk-bentuk frustasinya. Menyuruh rakyatnya untuk makan lebih sedikit dan menghemat listrik. Itu bukanlah pernyataan perlawanan atau semacamnya. Itu adalah permohonan dari rezim per paketnya untuk makan lebih sedikit, berhemat lebih banyak, agar bisa bertahan lebih lama. 11 hari. Itu saja yang dibutuhkan agar pejabat rezim menyadari masalah yang mereka hadapi. Negara ini sedang buntu, dan Iran sekarang meminta warganya untuk membantu rezim bertahan hidup. Mari kita bahas masalah yang sedang dihadapi rezim ini. Sekarang, dalam beberapa hari terakhir, semua orang, termasuk saya sendiri, fokus pada ekspor yang tidak bisa dilakukan Iran karena blokade Amerika Serikat di Teluk Oman. Dan itu benar, ekspor minyak adalah cara IRGC mendapatkan uangnya. Dan bagaimana mereka pada dasarnya berorasi, mereka harus itu untuk membiayai seluruh aktivitas mereka. Namun ada sisi lain dari blokade ini yang sering luput dari perhatian. Dan sisi itu sekarang kembali menghancurkan ekonomi Iran. Lihat, blokade ini bukan hanya soal menghentikan kapal-kapal keluar dari pelabuhan Iran. Ini juga tentang menghentikan kapal di perairan internasional agar tidak masuk ke pelabuhan Iran. Pada dasarnya untuk mencegah mereka memasuk ulang IRGC dan hal lain yang dibutuhkan rezim Iran. Kalian masih ingat Tuska, kapal yang kita bahas beberapa hari terakhir? Kapal itu disita Amerika Serikat setelah menembaki ruang mesinnya. Tebak apa yang terjadi? Kapal itu mencoba masuk ke Iran dengan membawa senjata dan beberapa cargo lain yang dibawanya dari Asia Tenggara, dan tepatnya dari Tiongkok. Dengan mengambil alih Tuska, Angkatan Laut Amerika Serikat membuktikan bahwa blokade ini bukan hanya soal memastikan Iran tidak bisa mengekspor minyak. Ini juga tentang masuk, lebih khusus lagi mencegah senjata dan apapun yang lain. Nah, jadi memang strategi Amerika ini strategi yang paling vital. Jadi Iran ini benar-benar sudah terisolasi secara total, blokade total. Kapal nggak boleh masuk ke Iran, nggak boleh keluar dari Iran. Dalam kondisi persenjataan mereka banyak yang hancur. Mereka membutuhkan alutsista, membutuhkan alat-alat untuk memperbaiki, tapi semua sudah diblokade oleh AS. Artinya Iran sudah angkat bendera putih kali ini, tidak bisa berbuat apa lagi. Makanya mereka tiba-tiba minta supaya menghentikan peperangan untuk selamanya. Tuska adalah kapal kargo, kemungkinan membawa muatan biasa seperti kapal lain, namun juga menyimpan senjata yang dapat dipakai IRGC membangun ulang provinsi balistik mereka. Dari sudut pandang IRGC, risiko itu layak diambil karena mereka yakin tanpa bertarung mereka tak akan bertahan hidup. Itulah sebabnya mereka sangat membutuhkan senjata. Tapi kamu lihat, Iran juga bergantung pada ekspor untuk banyak barang lainnya, dan
Dan barang-barang itu sangat-sangat penting bagi rakyat Iran. Tahun lalu, Iran mengimpor sekitar 60 miliar dolar barang melalui talian laut. Pada dasarnya melalui yang mereka miliki itu kira-kira 160 juta dolar setiap hari. Masalah sebenarnya, untuk memahami masalah sebenarnya, kita harus melihat dengan tepat apa yang diimpor Iran, bukan hanya jumlah yang diimpornya. Lihat diagram di lingkaran di layar Anda. Bagian terbesarnya adalah elektronik, peralatan, dan barang yang dibutuhkan pabrik, orang lain, serta konsumen Iran. Tapi ada bagian lain yang agak tersembunyi. Itu terbagi dalam beberapa kategori berbeda, dan itu adalah makanan. Sereal di sini adalah bagian terbesar kedua, mengacu pada biji-bijian pokok seperti gandum, jagung, dan mungkin beras. Lalu ada lemak, minyak, serta benih dan biji-bijian yang juga termasuk makanan. Faktanya, sekitar 40 hingga 60% makanan Iran diimpor dari negara lain. Iran sebenarnya bukan negara yang mandiri atau swasembada dalam hal pasokan makanan mereka. Dan tebak apa? Makanan itu sekarang tidak lagi masuk. Dan karena itu, Presiden Iran harus tampil di TV nasional kemarin dan memohon kepada rakyat Iran untuk, kamu tahu, mengurangi konsumsi makanan dan tentu saja mengurangi penggunaan listrik. Silakan dengarkan. Jadi mereka itu mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi listrik, tapi mereka kelimpahan minyak. Bukan hanya kelimpahannya, mereka itu sudah muntah-muntah dengan minyak. Ya, bahkan minyak ini kalau tidak segera diekspor, maka yang akan terjadi adalah sumur-sumur Iran itu akan meledak. Pipa penyalur minyak yang dari sumur ke kilang-kilang itu, kalau sudah kepenuhan seperti balon kawan-kawan, jadi dipaksakan masuk angin terus, nanti meledak. Sama halnya, dipaksakan dimasuki minyak, minyaknya sudah nggak bisa ditampung lagi, itu akan meledak dengan sendiri. Makanya Trump mengatakan dalam 3 hari Iran akan meledak. Kami punya permintaan sederhana kepada rakyat kami yang terhormat, yang sekarang siaga di lapangan untuk mengurangi konsumsi listrik dan energi mereka. Di aplikasi Telegram